Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Yohanes pasal ke-8. Kita membaca bersama-sama dari ayat ke-48. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku, dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya, dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia, yaitu tidak kenal Allah. Tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapakmu bersuka cita bahwa ia akan melihat aku, dan ia telah melihatnya, hariku itu, dan ia bersuka cita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Semua membaca ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Pasal 8, pasal yang paling menakutkan. Karena yang disebut konflik antara manusia dengan Tuhan Allah tidak pernah lebih memuncak daripada apa yang kita baca. Pertemuan antara manusia dengan Tuhan Allah itu adalah kesempatan yang tidak pernah mungkin diciptakan oleh manusia. How can you create an occasion to meet God? Kalau bukan Allah yang mau memberikan kesempatan, engkau jangan bilang ketemu Allah. Tapi pada waktu Allah menyatakan diri kepada orang, Allah memberikan kesempatan manusia boleh lihat dia. Manusia tidak rasa itu berharga. Malah manusia mengejek-ejek. Hanya karena yang disebut Allah itu berbentuk manusia. Maksudnya mereka tidak bisa menerima inkarnasi. Mereka kalau melihat Allah, angan-angan mereka adalah Allah menyatakan diri di dalam guntur, halilintar, di dalam keadaan gempa bumi. Lalu berkata, "Akulah Allah." Lalu semua ketakutan berlutut di situ. Tapi mereka tidak tahu Allah bisa menjadi bentuk manusia yang nama Yesus, lalu berdiri di hadapan mereka. Sehingga mereka lihat, siapa sih kamu? Kamu ini kan orang Nazaret toh. Mamamu kan namanya Maria toh. Yang tidak nikah lahirkan kamu toh. Apa itu? Lalu mereka tidak mau menerima keajaiban inkarnasi. Mereka tidak mau mengakui kemungkinan Allah jelma menjadi manusia. Yang mereka pikirkan, yang mereka ukur adalah berdasarkan paradigma yang mereka terima sehari-hari, yaitu manusia-manusia, Allah-Allah. Allah tak mungkin menjadi manusia. Manusia tidak mungkin adalah Allah.
Engkau hanya seorang Nazaret, tapi kau gila, kau sombong, kau arogan, kau kerasukan setan. Kau berani menamakan diri Allah. Nah, konsep seperti ini membuat tidak kemungkinan manusia berjumpa dan menghormati Allah yang memberikan kesempatan pertemuan yang terjadi di dalam sejarah. Saudara-saudara, saya kira dari zaman ke zaman banyak orang Kristen ingin kalau kemungkinan saya bertemu dengan Tuhan mata menghadap mata. Tapi kita tak mungkin karena kita tidak dilahirkan zaman itu. Kita dilahirkan setelah 1900 sekian tahun setelah Yesus naik ke surga baru kita dilahirkan. Lalu bagaimana kita mungkin mempunyai kesempatan seperti itu? Tetapi justru yang tidak mempunyai kesempatan sangat-sangat merindukan kalau ada kemungkinan itu. Tetapi yang ada kesempatan sangat-sangat menghina, menginjak-injak anugerah kesempatan itu. Inilah kelemahan manusia. Begitu banyak orang itu kalau ada waktu sehat, dia tidak mengindahkan. Sampai dia sudah lumpuh, sudah sakit, sudah cacat. Baru pikir, aku dulu pernah sehat ya. Aduh, kesehatan hidup begitu indah. Tapi sudah lewat. Seorang waktu umur 18 mati-matian minta sepeda motor Harley Davidson 1750 cc. Setelah mendapatkan sombongnya luar di Surabaya seperti malaikat yang jatuh. Keliling sini keliling sana. Hanya 3 hari memiliki sepeda motor yang paling besar di dunia itu. Tabrak truk. Waktu tabrak truk, akhirnya dia jatuh pingsan, diangkat ke rumah sakit. Di dalam 2 hari, karena tidak tahu keputusannya apa, kakinya patah semua, jadi beberapa itu putusannya. Lalu akhirnya mamanya bilang, jangan dipotong, anak saya punya kaki. Tak bisa. Akhirnya ditunggu-tunggu, tetap tidak keputusan, busuk, dipotong. Setelah dipotong menjadi seorang pemuda yang ganteng, yang gagah, yang tinggi. Tapi kaki satu ada, kaki satu tidak ada. Waktu saya pergi melihat, dia dengan air mata mengatakan, Pak Tong, saya dulu punya kaki. Siapa tidak tahu dulu punya kaki? Tetapi kaki itu diberikan kamu untuk apa? Untuk sombong. Untuk menaik sepeda motor terbesar. Untuk memuaskan nafsumu sebagai muda. You had your legs, but no more now. Setelah dia tidak ada kaki, baru sadar ada kaki itu enak sekali. Banyak orang itu tidak pernah menganggap kesempatan anugerah itu sangat berharga. Sampai sudah kehilangan baru sadar itulah anugerah. Orang Yahudi pada waktu Yesus bertemu dengan mereka, mereka tidak sadar. Sampai mereka sudah membunuh Yesus Kristus, baru mulai sadar yang kami bunuh itu adalah anak Allah. Sehingga pada waktu Roh Kudus turun, mereka mulai bertobat. Tetapi Yesus sudah naik ke surga. Saudara-saudara, engkau melihat bentur, crash yang paling menakutkan sepanjang sejarah antara manusia dengan Tuhan Allah adalah pasal yang baru kita baca. Kadang-kadang saya mikirkan Pilatus itu bodoh sekali loh. Pilatus pernah diberi kesempatan boleh bertemu dengan anak Allah. Dan saat itu dia yang bergengsi duduk di atas. Engkau dengar saya. Apakah dosamu yang kau lakukan? Yesus tidak mau jawab. Dan dia anggap dia yang lebih tinggi. Yesus lebih rendah. Memang di dalam semua mahkamah agung. Di dalam semua pengadilan tinggi. Yang menghakimi lebih tinggi. Yang dihakimi lebih rendah. Ini semua tahu. Tetapi ini kali lain. Ini kali yang dihakimi adalah Yesus, yang menghakimi adalah Pilatus, yang dihakimi Sang Kudus, yang menghakimi orang berdosa. Sebenarnya Yesus akan menjadi hakim seluruh dunia, tidak ada yang lebih tinggi. Tetapi karena waktu dia merendahkan diri, jelma menjadi manusia, rela dibawa ke hadapan Pilatus. Pilatus tidak melihat kebenaran, cuma melihat gengsi saya sebagai gubernur yang diangkat oleh Kaisar Romawi, ditempatkan di tanah Yudea. Pasti saya lebih tinggi dari engkau. Jawab, engkau berdosa apa? Yesus tidak jawab. Engkau melakukan apa?
Yesus tidak jawab. Engkau pernah mengatakan apa? Yesus tidak jawab. Kenapa saya suruh engkau jawab? Engkau tidak jawab. Tetap tidak jawab. Tidak ada orang bisa paksa Tuhan berkata loh. No one can force God to reveal any word to you. Jikalau Allah tidak mau berbicara satu kalimat, engkau tidak mungkin mendengar kalimat mengenai kebenaran apapun yang keluar dari mulut Allah. Tetapi manusia hidup bukan hanya bersandarkan roti saja, bersandarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Allah. Pilatus tidak ngerti. Lalu akhirnya dia menanya suatu pertanyaan. Kalau begini saya menghakimi engkau susah ya. Karena tidak ada alasan. Tidak ada contoh. Tidak ada bukti. Tidak ada kesaksian engkau salah apa. Oke, jawab satu kalimat. Engkau Raja Yahudi atau tidak? Saya mau tanya. Kenapa Pilatus tanya pertanyaan ini? Kalau Yesus mengatakan iya, dia sudah boleh mematikan dia. Kamu Raja Yahudi karena Yahudi sudah ada raja namanya Herodes. Dan kamu tetap Raja Yahudi, berarti kamu merebut, mau bikin kudeta, kamu melawan polisi daripada kerajaan Romawi. Itulah menjadi bukti satu kalimat saja sudah boleh izinkan saya membunuh engkau di atas kayu salib. Nah inilah motivasi Pilatus. Kau Raja Yahudi tidak? Yesus kalau pintar, enggak kok, itu rumor orang lain. Aku enggak pernah raja. Coba lihat aku pakai baju gini, mana raja? Enggak lah. Dia juga bohong kan. Tetapi Yesus lain sama pendeta-pendeta sekarang. Pendeta-pendeta kalau melihat situasi kurang menguntungkan lalu ngomongnya lain. Itu namanya play safe. A smart man always play safe. A man who do not know how to play safe is very stupid. Yesus sengaja menjadi orang seperti stupid. Iya, seperti kata Tuhan, aku Raja Yahudi. Oke, sudah tidak usah bicara lagi. Pecut dia. Lalu salibkan dia. Karena dia sudah mengaku dia pemberontak. Nah inilah situasi Yesus Kristus. Pilatus pernah dikaruniakan Tuhan. Satu kali boleh berjumpa dengan Yesus. Tapi dia tidak anggap itu kesempatan. Dia main-main dengan kesempatan yang begitu indah. Saya menilai pada waktu Pilatus berjumpa dengan Yesus. Itu adalah manusia berbentuk setinggi mungkin. Dan Allah berbentuk serendah mungkin. God in the lower status meet with man in the higher status. Seluruh hidup Yesus 33 tahun setengah. Tidak pernah ada orang yang mempunyai jabatan lebih tinggi dari Pilatus boleh bicara sama dia. Seluruh Yesus 33 tahun setengah dunia. Dia tidak pernah lebih merendahkan diri sebagai seorang yang harus dia hakimi. Padahal yang menghakimi dia orang berdosa. Dan dia orang suci yang menghakimi seluruh dunia. The encounter between Pilate and Jesus Christ is so crucial. But this is the only occasion, the only opportunity that the sinner like Pilate can meet the incarnated God, Jesus Christ. Dia tidak mengerti. Setiap kali orang ketemu sama Tuhan, lalu dianggap main-main. Itu orang sangat celaka. Kadang-kadang engkau tidak tahu ya, di dalam salah satu kebaktian, ada kalimat-kalimat yang seumur hidup, engkau hanya satu kali mendengar. Lalu engkau menganggap itu biasa. Lalu kesempatan engkau hilang untuk selama-lamanya. Kadang-kadang ada satu dua kalimat dari Roh Kudus yang bisa membentuk hidupmu, bisa merubah karaktermu, yang bisa membawa engkau kembali menjadi anak Tuhan yang paling berguna. Tapi engkau menghina, lalu engkau menginjak-injak kalimat-kalimat dari Tuhan dan kesempatan-kesempatan yang diberikan Tuhan yang begitu langka, engkau menganggap sia-sia. Lalu Tuhan membiarkan. Tadi pagi seorang berkata kepada saya masih ingat kalimat Patong. Dan sangat mengesan di dalam hati saya. Saya tanya, kalimat apa sih yang kau ingat? Patong pernah bilang, kalau Tuhan mau buang satu orang, gampang sekali. Caranya adalah membiarkan orang itu menghina pengkhotbah yang paling penting dalam hidup dia. Biasalah. Tidak usah menghargailah. Kalau Tuhan mengizinkan engkau menghina seorang pengkhotbah yang penting untuk kamu, kamu sudah dibuang oleh Tuhan. Karena engkau tidak mungkin buka telinga. Engkau tidak mungkin mendengar.
Karena engkau menghina. Siapa mau menghiraukan orang yang dihina? Siapa menghargai kalimat keluar dari mulut orang yang dia hina? Nah, Tuhan mengizinkan kamu menghina. Tuhan mengizinkan kamu mengabaikan. Sehingga Tuhan membiarkan engkau tidak ada kesempatan mendengarkan kalimat yang penting. Itu namanya inisiatif Tuhan. Tuhan tidak pernah pasif. Tuhan selalu aktif. Pada waktu kau bilang, saya tidak senang orang ini. Apa itu? Penghinaan yang kau lontarkan itu menjadi jerat di mana Tuhan mengunci engkau tidak mungkin mendengar kebenaran. Dan kau yang akan dibuang. Cara Tuhan secara aktif di dalam cara paradoks untuk membuang orang adalah membiarkan orang itu kira dia yang buang Tuhan. Pilatus menghakimi Yesus. Bukan. Akhirnya dunia kiamat Yesus menghakimi Pilatus. Herodes yang menghina Yesus. Bukan. Akhirnya Yesus akan menghina semua orang yang menghina dia. Kita jangan main-main. Encounter with Christ is opportunity only given by God. And the reaction to Christ will cause you and your destiny forever and ever unchanged. Sikap kita bereaksi kepada Tuhan akan menentukan nasib kita untuk selama-lamanya. Dan tidak mungkin dirubah lagi. Waktu kita kira kita mempunyai kebebasan melawan Tuhan, mengejek Tuhan, membuang Tuhan. Itu adalah saatnya Tuhan secara cara terbalik membuang engkau untuk selama-lamanya. Orang Yahudi tidak tahu diri. Mereka berkata kepada Yesus, bukankah kami ini benar? Sudah salah, nak ngaku salah, terus mencari dukungan supaya kelihatan diri benar. Saya bilang sama you, kalau saya katakan, you gini-gini tidak benar. Lalu engkau terus cari pendukung. Bilang sama Stephen Tong, bukan saya tidak benar. Dia salah ngerti sama saya. Saya sudah tahu engkau tidak ada harapan untuk dirubah. Saya bukan orang bodoh, saya orang tua. Saya mengetahui kelemahan pemuda-pemudi. Kalau ada kelemahan dikasih tahu, bukan saja tidak mau sadar. Masih cari pendukung-pendukung untuk membela diri. Lalu mengatakan, sebab Patong tidak mengerti saya, dia salah ngerti. Saya sudah tahu. You have no hope. Saudara-saudara. Tetapi pemuda-pemudi yang sudah dengar teguran orang tua, saya tidak ada motivasi lain. Dan dia mengatakan, iya ya. Aduh, saya sampai ditegur. Saya mesti introspeksi sendiri. Hari depanmu masih panjang. Hidup masih puluhan tahun. Masih dipakai Tuhan luar biasa. Justru saya sendiri harus hati-hati dengan bagaimana sikap saya mengenai kritik orang lain. Itu yang menjamin saya boleh dipakai Tuhan terus. Tetapi kalau engkau tidak mau terima kritik, tidak mau terima akan sesuatu hal yang membuat engkau introspeksi sendiri, hanya tahunya membela diri dan tidak mau berubah, hari depanmu akan menjadi suram. Pada waktu Yesus mengatakan kalimat yang keras kepada orang Yahudi, mereka bukan saja tidak mau introspeksi, mereka menjawab, bukankah kami benar kalau engkau kerasukan setan? Mereka maunya menang. Jadi Yesus kerasukan setan kah? Buktinya tak cukup. Karena kalau kerasukan setan, kenapa bisa berbuat begitu baik? Kenapa penuh kebajikan? Kenapa melakukan mujizat? Kenapa kuasa Allah menyertai dia? Kenapa orang yang buta bisa terbuka matanya? Mengapa orang yang 38 tahun sudah pincang boleh berdiri berjalan? Jadi di antara orang Yahudi itu ada dua macam. Satu macam mempertahankan status quo. Lalu mengejek, menghina, menolak Yesus. Satu macam hati nuraninya masih bersih. Masih mau tahu apakah saya yang salah. Kenapa dia orang begitu paradoksikal. Nikodemus berkata, jikalau bukan Tuhan menyertai engkau, tak mungkin engkau melakukan mujizat-mujizat. Itu orang Yahudi yang hati nuraninya masih baik. Tapi dia mengatakan, kamu kerasukan setan. Itu orang Yahudi yang tidak mau mengaku kebenaran. Mau menang sendiri. Dan Yesus menghadapi orang seperti ini. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar bahwa kami? Ya kami pasti benar, orang kami kok. Kami mana bisa salah? Salah pasti kamu. Bukankah benar kalau kami katakan engkau kerasukan setan? Engkau orang Samaria? Maksudnya Samaria apa? Campuran darah. Maksudnya Samaria, orang Yahudi yang tidak murni. Papa mama berzina melahirkan kamu anak pelacur. Itu namanya Samaria.
Yang disebut Samaria adalah bangsa yang dihina. Karena papa, mama, nenek, moyang mereka tidak menikah sama orang Yahudi. Mereka menikah sama orang Assyria. Mereka menikah sama orang Persia. Mereka menikah sama tempat di mana mereka ditawan. Dan di situ cari cewek, tidur, terus melahirkan anak. Namanya Samaria. Dan ini penghinaan yang besar sekali. Kalau seorang mengatakan, kau anak pelacur ya. Engkau bilang, puji Tuhan. Begitu. Kau akan rasa dihina, kurang ajar. Engkau menganggap saya ini siapa? Kalau Yesus sudah dirangsang, sudah dituduh, dan sudah difitnah seperti ini. Bukankah kami ini benar? Kalau kami mengatakan kamu Samaria, kamu campuran darah, kamu anak keturunan pelacur, kamu tidak sungguh-sungguh orang Yahudi yang murni, dan kamu kerasukan setan. Yesus menjawab, aku tidak kerasukan setan. Kalau orang menghina engkau, tidak usah marah. Jawablah dengan tenang. Ya. Biasanya kita bukan begini ya. Kamu kerasukan setan. Lu yang mau kerasukan setan. Langsung kan. Engkau ketawa karena itu pengalamanmu. Kalau kamu difitnah pasti balas lebih keras, lebih berani, lebih galak. Supaya tidak mau kalah. Yesus tidak begini. Waktu Yesus katakan, bukankah kami benar? Kamu rasukan setan. Yesus mengatakan, aku tidak kerasukan setan. Just show the truth. Do not debate with a very loud voice. Do not mad. Do not be angry. Janganlah marah-marah, berteriak-teriak seperti gunung meletus, Merapi. Tidak usah. Katakan terus terang. Aku tidak kerasukan setan. Tetapi aku menghormati Bapakku. Tetapi kamu tidak menghormati aku. Hanya 2 kalimat ini kita bikin 1 jam khotbah bisa. Apa artinya respect to Father and not to be respect by the sinners? Yesus Kristus di dalam satu kategori yang berbeda. Dia harus menghargai Bapa. Waktu menghargai Bapa, menjalankan semua yang diperintah oleh Bapa, itu yang tidak bisa dimengerti oleh orang Yahudi. Maka orang Yahudi karena tidak mengerti hubungan antara anak dan Bapa, maka mereka tidak menghormati Yesus. Saudara-saudara, kalau seorang datang ke rumahmu, ketuk pintu, siapa kamu? Kamu tidak tahu, itu anak SBY. Ya. Cuma lihat ini orang jalanan, mau minta uangnya. Kamu tendang dia keluar. Engkau tidak menghormati dia. Tetapi justru dia datang ke rumahmu karena dia hormati Papa. Papa bilang, engkau samar-samar. Tidak usah kasih tahu anak siapa. Pergi, saya mau lihat sikap dia bagaimana. Nah ini sudah mengerti sedikit. I respect my father. And you do not respect me. Aku menghormati Bapakku, maka aku menjalankan perintah menurut apa yang dia mau. Dan apa yang dia mau begitu sulit dimengerti oleh kamu, maka kamu tidak melihat saya dari mana. Engkau telah secara gejala menolak saya. Sama artinya. Aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari kehormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Yaitu my Father is the one who glorify me and he's the one to judge you. Satu hari engkau akan dihakimi oleh Bapakku karena dia akan menjadi penghakim yang terakhir. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang menurut firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Nah ini yang diperintahkan oleh Allah. Karena Yesus Kristus berkata, aku akan memberikan hidup kekal kepada siapa yang Bapa berikan kepadaku. Dengar ya. Bapa mengkaruniakan semacam umat kepada Yesus Kristus. Ya, I present and I give you these people and you give them eternal life. Nah, di sini adalah satu hal yang melampaui Taurat. Taurat tidak pernah mengatakan yang menjalankan Taurat itu ada hidup kekal. Paling banyak mengatakan yang menjalankan Taurat tidak dihakimi. Tetapi mendapatkan hidup kekal lebih daripada sekedar tidak mati. Menjalankan Taurat itu hanya supaya boleh berkenan kepada Tuhan. Tapi tidak berarti mendapatkan hidup yang kekal. Sedangkan Tuhan Allah memberikan semacam umat manusia kepada Yesus Kristus. Dan suruh Yesus memberikan hidup kekal kepada dia. Kalau saya mengatakan saya kirim anak kepadamu. You mesti didik dia sampai menjadi doktor. Saya kirim anak kepadamu itu satu tindakan. Tapi tindakan yang menuntut sesuatu kewajiban. Engkau mendidik dia jadi dokter. Itu tugas yang berat sekali bukan?
Tetapi Yesus Kristus berkata di dalam pasal 17, I have given eternal life to those you have given to me. Aku telah memberikan hidup kekal kepada mereka yang kau karuniakan kepadaku. Siapakah yang dikaruniakan Allah Bapa kepada Yesus Kristus? Kaum pilihan. Siapakah kaum pilihan? Yaitu yang dipredestinasi, akan dipanggil, akan dibersihkan dengan darah Yesus Kristus, akan diperankan pula dengan Roh Kudus. Dan orang semacam itu, Yesus Kristus akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Di sini dia katakan, barang siapa yang datang kepadaku, menurut aku, dia akan dapat hidup yang kekal. Mereka bilang, orang gila makin ngomong makin gila. Maka mereka, kamu kerasukan setan. Gila lu. Tahu tidak? Siapa kamu berani ngomong kalimat ini? Karena mereka pikiran Yesus manusia. Manusia kok bisa kasih hidup kekal? Tidak mungkin kan. Yang percaya Yesus sudah mati. Gila. Abraham sudah mati belum? Jawab. Musa sudah mati belum? Elias diangkat. Elisa mati. Nabi-nabi semua mati. Tetapi engkau kalau ikut kamu tidak mati. Wih, sok ya. Itu paling hebat ya. Abraham pun mati. Nabi-nabi mati. Cuma yang ikut kamu tidak mati. Waktu arogansimu itu seperti puncak Himalaya. Kamu yang paling sombong. Kalau bukan kerasukan setan, mungkin tidak orang mengatakan kalimat begitu tidak masuk akal. Kau gila. Kau kerasukan setan. Kau orang yang tidak beres. Mereka tidak akan roba lagi. Karena mereka tidak mengerti apa perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, hukum dan Taurat akan mematikan semua orang yang melanggar. Karena upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah di dalam Kristus adalah memberikan hidup yang kekal. Nah sekarang mereka tidak mau mendengar tentang Yesus memberikan hidup kekal. Mereka cuma tahu mereka adalah sudah paling mengerti Taurat. Taurat itu bukan terakhir. Taurat itu hanya jembatan. Taurat bukan final. Taurat hanya persiapan. Taurat adalah sesuatu jembatan yang bawa manusia ke seberang sana. Taurat adalah satu guru kindergarten untuk memberikan enlightenment supaya manusia dibawa pergi ke profesor yang besar. Taurat itu tidak menyembuhkan. Taurat seperti ronsen. Taurat hanya memberikan pengertian. Engkau sudah kanker, sudah stadium keempat. Tetapi yang memberikan kesembuhan bukan Taurat. Yang memberikan kesembuhan bukan ronsen. Ronsen hanya memberitahu engkau tidak ada pengharapan. Tapi dokter yang memberi pengharapan ada dokter yang kasih obat yang manjur. Dokter yang mempunyai maha kuasa. Itu Injil, itu bukan Taurat. Di sini perjanjian lama mematikan. Perjanjian baru menghidupkan. Perjanjian lama menyatakan fatalnya kita. Perjanjian baru memberikan vital kepada kita. Tadi orang Israel tidak tahu. Mereka cuma kira kami mengerti Taurat, kami paling tinggi. Kami adalah hamba. Kami adalah umat yang diberikan Taurat oleh Tuhan. Kami lebih dari semua bangsa. Tadi kamu yang tidak mengerti Taurat. Mereka kira Yesus manusia biasa. Mereka kira Yesus pun tidak mengerti apa yang mereka kira mereka sudah mengerti. Mereka menganggap Yesus Kristus tidak tahu apa artinya Taurat. Dan begitu sombong. Engkau berani mengatakan barang siapa menurut aku dia akan dapat hidup yang kekal. Gila enggak kamu? Tahu tidak Musa sudah mati. Tahu tidak Abraham mati. Lalu kau kira kau siapa? Kau kira kau lebih daripada Abraham. Nah ini konsep dan perbedaan daripada kedua paradigma yang berbeda. Tidak mungkin rekonsiliasi. Dan Yesus juga tidak pakai banyak waktu untuk minta dimengerti. Yesus langsung go on what he say, what he want to say. Nah di sini menjadi sesuatu dialog yang tidak ada rekonsiliasinya. Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham sudah mati. Dan demikian juga nabi-nabi sudah mati. Namun engkau berkata barang siapa menuruti firmanku ia tidak akan mengenal maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham? Yang telah mati. Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Oh,
Tidak ada kalimat yang menegur Yesus lebih keras daripada ini. Dan ini berdasarkan daripada sesuatu pengertian Yesus tidak mungkin Allah. Yesus hanya manusia. Hanya manusia pasti akan mati. Tetapi dia terlalu sombong, terlalu arogan mengatakan dirinya bukan saja tidak mati, memberikan hidup kekal kepada orang yang mengikuti dia. Mereka mengatakan kalimat ini. Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Maksudnya, I am saying the truth from him, not me. I do not want to justify myself. I do not want to glorify myself. If I am glorifying myself, my glory is nothing. Kalau aku memuliakan diriku, kemuliaanku tidak berarti apa. Tetapi ada Bapakku yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal dia. Wah, kalimat ini sudah menjadi paling runcing. Kamu tidak kenal Allah. Saudara-saudara, waktu Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, kamu menganggap dia Allah, tapi kamu tidak kenal. Kamu tidak pernah kenal Allah. Ini menjadi tusukan, menjadi penghinaan, hujatan terbesar kepada orang Yahudi. Agama Yahudi tidak pernah mendapatkan kalimat seperti ini. Orang Yahudi menganggap mereka paling mengerti Taurat. Yesus bilang kamu tidak mengerti. Bahkan engkau tidak mengerti Allah yang kau sebut dia sebagai Allahmu. Orang Yahudi tak bisa terima. Jadi engkau kira seluruh Yahudi tak kenal Allah. Engkau jadikan kami orang kafir. Juru kami adalah bangsa yang menghina semua kafir. Dan kamu mengatakan kami ini kafir. Oh, mesti mati. Saudara-saudara, situasi sudah begitu runcing. Situasi sudah begitu tegang. Salah satu jalan yang hanya bisa jalan. Yesus harus mati. Dan Yesus memang datang ke dunia untuk mati kok. Kalau tidak percaya engkau lihat. Di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14. Saudara-saudaranya mempunyai daging dan darah. Maka dia juga sengaja datang ke dalam dunia. Bersalut dengan daging dan darah. Supaya boleh mati. Untuk berperang dengan penguasa maut. Yaitu iblis. Jesus purposely come to the world. In order to be able to be crucified. Jesus come to the world with flesh and with blood to be able to be killed. Kalau Yesus tidak menjadi daging dan darah, Yesus tak mungkin mati. Kalau Yesus tidak menjadi manusia, tak mungkin dipaku di atas kayu salib. Justru untuk mungkin mati, maka dia mau menjadi daging, menjadi darah. Yang supaya boleh mengkorbankan diri mengganti engkau dan saya. Tetapi bagi orang Yahudi, engkau berdaging dan darah. Tidak ada latar belakang. Engkau manusia biasa. Dan manusia biasa akan mati. Orang yang sendirinya akan mati. Bagaimana bisa menjanjikan orang lain yang ikut perintahku tidak mengenal mati sampai selama-lamanya. Mereka tidak mau menerima, tidak ngerti. Dan Yesus tidak mau memberi penjelasan lebih banyak. Yesus cuma katakan, kau kira kau menyembah Tuhan Allah. Saya kasih tahu. Kau belum kenal Allah. Saudara-saudara masih ingat kalimat Yesus yang paling keras menegur orang Yahudi. Bapamu bukan Abraham. Bapamu siapa? Iblis. Kurang ajar lu ya. Bapak kita iblis. Kalau begini, kebencian kepada Yesus tidak mungkin ditarik kembali lagi. Akibatnya pasti membunuh Yesus di atas kayu salib. Dan engkau melihat sampai di sini. Sampai pasal 8 kalau sudah selesai. Engkau melihat seluruh Yohanes lain dengan Matius, Markus, dan Lukas. Mengapa 3 Injil sudah ditulis begitu lengkap? Berapa puluh tahun kemudian muncul lagi Injil Yohanes. Karena ada hal-hal yang penting yang Tuhan mau beritahu kepada manusia. Matius tidak tahu. Markus tidak sadar. Dan Lukas tidak menyelidiki tuntas. Sehingga Tuhan memelihara seorang yang paling muda namanya Yohanes. Waktu Yesus panggil Petrus, Bartolomeo, Nathaniel, dan juga orang-orang lain. Ada satu yang paling muda, paling kecil namanya Yohanes. Juga diikut sertakan. Secara hukum kurang cocok. Kalau engkau sekarang masuk universitas. Engkau umur 22.
masuk universitas. Terus sebelahmu umur 12, kurang ajar kok dimasukkan sama saya. Saya umur 20 tahun, pergi, lu anak kecil. Nah, Yohanes di tengah-tengah rasul-rasul yang lain mirip. Dia paling junior, paling tidak cukup umur. Dan paling tidak tahu pengalaman hidup. Tapi kenapa? Justru Tuhan perlu seorang yang kecil, mungil, yang muda. Maka yang muda kamu jangan minder ya. Kalau sebelahmu bilang, ada cili. Dia bilang, Yohanes gitu. Kenapa? Karena besok-besok Petrus mati. Besok-besok Paulus mati. Dunia siapa yang memimpin? Maka perlu seorang yang kecil. Yang paling muda. Untuk mengikuti zaman sampai yang penting-penting sudah mati. Dia masih hidup. Dia masih bisa bersaksi. Lu kecil tahu apa? Meskipun aku kecil dari umur 12 sudah lihat Yesus. Lu kan enggak. Gitu ya. Karena dia Yohanes menjadi satu keharusan eksistensi. Untuk menjadi saksi setelah Matius, Markus, Lukas. Sudah tulis Injil semua. Dan umur 90-an baru dia tulis Injil Yohanes. Hal apa yang ada di Yohanes? Tapi tidak ada di Matius, Markus, Lukas. Coba bikin PR di rumah. Apa yang ditulis di Yohanes yang tidak pernah ditulis di ketiga Injil. Engkau catat-catat. Baru engkau sadar. Kalau tidak ada Injil Yohanes. Kalau tidak ada rasul yang muda namanya Yohanes. Dunia ini akan rugi berapa banyak. Kekristenan akan kehilangan berapa banyak. Kalau tidak ada Yohanes kita tidak pernah mengetahui apa namanya inkarnasi. Kalau tidak Yohanes kita tidak pernah mengetahui apa artinya Yesus adalah daging dan darah yang menghidupkan kita. Kalau tidak Yohanes kita tidak mungkin mengerti banyak hal yang katanya firman itu beserta dengan Allah adalah Allah. Ini semua adalah karena kehadiran eksistensi Yohanes dan Injil Yohanes memperkaya kekristenan sampai menjadi sempurna. Tanpa Yohanes kekristenan miskin. Kita bersyukur kepada Tuhan adanya Yohanes yang menjadi berkat, menjadi satu komplimen untuk seluruh kekristenan yang menjadi sempurna. Dan Yohanes berkata, Yesus berhadapan dengan mereka dan mereka mengatakan, engkau bilang kami tidak kenal dia. Yesus bilang, saya tidak seperti kamu, saya kenal dia. Saya kenal Tuhan Allah. Kamu tidak kenal Tuhan Allah. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Berarti 2000 tahun sebelum Yesus. Orang yang paling penting di dalam seluruh orang Yahudi. Yaitu nenek moyang mereka yang namanya Abraham. Dia itu sangat menginginkan bertemu dengan hari Yesus. Abraham menunggu hari Yesus. Abraham menanti hari Yesus. Abraham berdoa menunggu satu hari bisa ketemu hari Yesus. Dan dia melihat tidak? Dia melihat. Yesus berkata, bapakmu Abraham bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Dan ia telah melihatnya. Dan dia bersuka cita. Maksudnya Abraham selama hidup terus tunggu-tunggu kapan bisa melihat kemuliaan Yesus Kristus. Abraham itu 2000 tahun sebelum Yesus. Bagaimana bisa melihat hari Yesus? Kecuali melihat daripada jauh. Yaitu dengan satu visi menuju ke depan. Itu namanya pandangan kenabian. Saudara-saudara. Orang yang berjiwa kenabian bisa melihat apa yang akan jadi. Dan semua nabi berani bernubuat. Nubuat. Tentang apa? Tentang pada waktu Yesus datang akan begini. Akan begini. Akan begini. Dan orang Yahudi belum tahu apa yang ngomong itu. Yesus kan belum datang. Engkau bilang Mesias datang akan begini. Akan begini. Apa itu? Saudara baca di Mazmur 22. Kalimat pertama adalah. Ya Allahku. Allahku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah kalimat yang 1000 tahun sebelum Yesus dipaku. Daud sudah melihat. Jadi yang disebut nabi. They predict. They foresee. They understand what is going to be in the history. Apa yang akan terjadi di sejarah. Mereka sudah lihat terhadap itu. Mereka menusuk kedua tanganku. Mereka menusuk kedua kakiku.
itu ditulis 1000 tahun sebelum Yesus dipaku. Jadi Daud itu luar biasa. Karena Daud adalah seorang nabi yang mengerti kristologi lebih dari siapapun. Saudara-saudara, sekarang kita membaca akan iman rasuli, mengatakan hari ketiga bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalimat ini pertama kali dibicarakan oleh siapa? Oleh Daud. Kapan? 1000 tahun sebelum Yesus mati. Jadi sebelum Yesus mati 1000 tahun yang lalu, Daud sudah melihat bahwa Yesus itu akan dipaku. Yesus akan ditusuk dengan kedua tangan dan kedua kaki. Dan Yesus akan mati dan bangkit. Dan Yesus dan bangkit akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kristologi Daud adalah kristologi yang paling sempurna. Bagi saya, David was the greatest Christology theologian. Dia adalah teolog kristologi yang terbesar sepanjang sejarah. Karena apa? Yang dia tahu Abraham dah tahu. Yang dia tahu Musa dah tahu. Musa tidak pernah kasih tahu kepada kita kalau Yesus dipaku di atas kayu salib. Musa tidak pernah kasih tahu kepada kita kalau Yesus itu dipaku dengan kedua tangan, kedua kaki ditusuk. Musa tidak pernah memberitahu kepada kita kalau Yesus waktu mati tulangnya tidak patah. Musa tidak pernah memberitahu kepada kita kalau Yesus dijual 30 keping perak. Musa tidak pernah memberitahu kepada kita dia setelah bangkit duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Semua yang paling penting mengenai doktrin kristologi adalah diajarkan oleh Daud kepada sejarah. Tetapi apa yang dikatakan 1000 tahun sebelum Yesus lahir, semua itu menjadi sungguh-sungguh fakta. Sehingga apa yang terjadi pada waktu Yesus di dunia, ini semua sudah ditulis sebelum 1000 tahun itu. Lalu engkau mengatakan, memang dicocok-cocokkan kali. Setelah dia tulis, terus dicocok-cocokkan. Bagaimana cocok-cocokkan? Tawar menawar 30 keping perak itu mana bisa dicocok-cocokkan? Karena yang kasih 30 perak itu orang yang tidak kenal Yesus. Yang mau mematahkan kaki itu orang Romawi. Romawi, oh aku sudah pernah baca di Alkitab. Kakinya tidak ada yang dipatahkan. Nah, 2 podong yang ini dibiarkan karena ada Alkitab. Mereka tidak baca Alkitab. Ini semua bukan kebetulan. Ini semua karena rencana Tuhan. Dan karena Nabi melihat. Dan Yesus mengatakan di sini, bapamu Abraham ingin melihat hariku, dan dia sudah lihat, dan dia menyambut dengan sukacita. Berarti, hei orang Yahudi, kau biar mengatakan saya kerasukan setan, silakan. Kau membiarkan, engkau mengatakan saya kerasukan setan, saya gila, saya orang Samaria, silakan. Tapi saya kasih tahu samamu, yang kau hormati, yang kau junjung tinggi, Bapak Abraham, dia sangat merindukan saya. Nak seperti kamu anak-anak pecat. Saudara-saudara. Kadang-kadang engkau menghina orang. Sampai satu hari papamu bilang, orang itu orang agung. Oh ya, papa pun menghormati dia. Baru engkau sadar, dulu kurang ajar sama dia. Dan sekarang mesti menghormati. Papamu Abraham terkagum-kagum dan mengharapkan hariku. Tapi kamu tidak taat kepada. Setelah ngomong gini, gitu ya. Kalau begini kita mesti introspeksi dong. Benar ya? Abraham merindukan harimu ya. Kita tanya yuk. Tapi Abraham sudah mati. Mau tanya siapa? Yang mereka coba selidiki. Ada gejala apa? Untuk membuktikan Abraham mengharapkan hari Yesus Kristus. Mereka tidak. Mereka setelah mendengar kalimat ini. Mereka berani bantah. Hei, lu umur berapa lu? Kamu belum over 50. Sudah pernah lihat Abraham? Gila lu. Nah kalau saya satu hari berkata kepada engkau, nenek moyangmu pernah minum kopi sama saya di kopitiam gitu ya. Ambil nenek moyang mana? Ya itu loh yang namanya Tan Lip Seng yang 300 tahun yang lalu. Patong ketemu nenek moyang aku 300 yang tahun yang lalu. Gila lu kerasukan setan sama ya. Nah kalau saya bicara sama Hu Jintao atau bicara sama profesor di Beijing, dulu waktu saya minum kopi sama Kongfucu 2600 tahun yang lalu di Santung, dia bilang Santung 2000 tahun yang lalu bukan Santung, Senting.
Mana mungkin Stephen Tong kamu umurnya baru 70. Bagaimana bisa ketemu Konghucu 2600 yang lalu? Sama. Yesus mengatakan, your grandfather, your ancestor Abraham, look and hope to my days, and he did see it. He was so happy. He rejoiced because he want to see me. Mereka langsung mengatakan, engkau umurnya belum 50. Sudah pernah lihat Abraham? Gila ya. Makin ngomong makin dianggap gila. Setelah mereka mengatakan kalimat ini, Yesus tidak mengatakan, oh maaf, gua ngomong salah lah. Tidak. Yesus mengatakan, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Istilah sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Di Injil Yohanes muncul 25 kali. Dan kali ini sangat serius. Karena kali ini melintasi waktu, transcends time. Truly, truly I say unto you. Before Abraham was, I am. Was itu apa? Past tense. Am itu apa? Present tense. Sebelum ada Abraham, sudah ada saya di dalam kegagalan. Dan di sini I am bukan I am biasa. Semua orang bilang I am. I'm a boy, I'm a man, I'm an old folk, I'm in Singapore, I am. Tapi di sini I am-nya adalah I am yang kekal, yaitu sifat ilahi sendiri yang tidak pernah digeser oleh waktu. Saat Musa tanya, who are you? What is your name? Tuhan Allah menjawab, I am who I am. Itu I am. I go, I me. Itu adalah sifat substansi kekekalan daripada Allah yang berada pada diri sendiri, mengaku dia adalah oknum yang berada untuk selama-lamanya. Maka Yesus mengatakan kalimat yang terbesar di seluruh perkataan Yesus mengenai diri dia, kalimat terbesar kalimat ini. Truly, truly I say unto you, before Abraham was, I am. Sebelum ada Abraham sudah ada aku. Apa artinya? I am God. And you treat me with man. You treat me as only merely a man. Kamu hanya seorang manusia. Berani mengatakan engkau adalah anak Allah. Yesus berkata, aku adalah Allah. Sebelum ada Abraham sudah ada aku. Sebenarnya aku yang menciptakan Abraham. Tapi kau tidak kenal aku. Kau telah meremehkan. Engkau telah membataskan. Dan engkau telah mempersamakan aku dengan manusia biasa. Orang Nazaret. Orang dari Galilea. Anak Maria. You tidak tahu. I am God became man. Now I tell you. I am God. Kalau orang itu mengatakan dengan sesungguhnya dia adalah Allah. Mestinya kita berlutut. Dan mengatakan maafkan. Semua tadi saya salah ngerti. Semua yang saya katakan telah bersalah. Ampunilah saya. Mereka tidak. Mereka setelah mendengarkan Yesus berkata, before Abraham was I am. Mereka langsung ambil batu, membunuh dia. Inilah sifat manusia. Saudara-saudara, kalau orang diberitahu kebenaran, tidak mau bertobat, makin rusak, makin berdosa. Tapi orang kalau diberitahu kebenaran, mau bertobat, makin rendah hati, makin menangisi kesalahan sendiri. Saya kembalikan kepada you. Bagaimana engkau mendengarkan firman Tuhan? Apakah engkau menjadi orang yang makin rendah hati? Makin minta pengampunan Tuhan. Dan makin dekat kepada Tuhan. Atau makin menjadi sombong. Makin mengeraskan hati. Makin melawan Tuhan. Hari ini saya selesaikanlah pasal ke-8. Dan kita mulai pasal ke-9. Yang sangat menakutkan. Karena Yesus sekali lagi sengaja menyembuhkan orang pada hari Sabat. Untuk membangkitkan kemarahan lebih besar orang Yahudi. Yang akhirnya harus membunuh dia. Kiranya Tuhan memberikan mata rohani yang jelas kepada kita. Bisa melihat. Bisa mengerti. Apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Injil begitu jelas. Mencatat semua perkataan Engkau yang begitu dalam.
dan sungguh-sungguh. Kami berdoa supaya Tuhan mau melepaskan segala hal yang menghindarkan kami mengerti Tuhan. Dari mata kami yang bodoh, dari pikiran kami yang sempit, dari hati kami yang bebal. Sehingga kami makin mendengar firman-Mu, makin mengerti, makin jelas kehendak-Mu. Dan dengarkan segala teguran, kami makin introspeksi, makin mengaku diri kami perlu dikoreksi oleh Tuhan. Ampunilah segala dosa kami, pimpinlah hari depan kami. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.